Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah menjalankan ibadah ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bukanlah sia-sia, tapi dia terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma, yang mana untuk ayat berikutnya dalam surat Al-Fajr itu sebenarnya sudah kita selesaikan di awal, karena kita kemarin waktu pertemuan pertama itu miskomunikasi. Seharusnya surat Al-Balad ya yang kita bahas, ternyata kita bahas surat Al-Fajr di ayat terakhir yang penafsirannya. Ya tentu berarti kalau yang kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke 20, maka yang 21 sampai 30 kita sudah membahasnya. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke surat yang baru, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Baik jamaah rahimakumullah, surat ini dinamakan dengan surat Al-Ghasyiyah, yang mana surat ini yaitu kalau dari jenisnya dia adalah Makkiyah. Ya, Makkiyah yang bermakna ayat ini turun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi emang hampir ciri-ciri dari yaitu surat Makkiyah adalah biasanya ciri-cirinya itu ayatnya pendek, kemudian biasanya berbicara tentang hari kiamat atau hari berbangkit. Kenapa? Karena memang suatu alasan bahwasanya orang-orang kafir atau orang-orang musyrik jahiliyah saat itu, mereka percaya akan adanya Allah. Ya, percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai salah satu bukti mereka percaya akan Allah, Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah, kita lihat bapaknya Nabi namanya adalah siapa? Abdullah. Jelas. Bapaknya Nabi namanya Abdullah. Mereka sudah tahu. Mereka sudah paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang mereka ragukan adalah al-ba'ts. Ya, nanti salah satu yang mereka ragukan adalah yaitu tentang kebangkitan. Kebangkitan, hari kebangkitan, yang mana dibangkitkan setelah kematian.
Sehingga banyak pertanyaan dari mereka. Apakah nanti kalau kami sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi tanah, sudah menjadi debu, apakah kami akan dikembalikan lagi? Kan banyak pertanyaan begitu. Ya, idhaman nakhirah. Ya. Jadi ini pertanyaan orang-orang Quraisy. Sehingga Al-Ghasyiyah ini menerangkan, yaitu kalau kita lihat dari segi maknanya itu terbagi menjadi ada menafsirkan dua. Al-Ghasyiyah itu bermakna nama, salah satu nama dari nama neraka Jahannam. Jadi neraka Jahannam itu punya banyak nama. Salah satunya Ghasyiyah. Begitu juga ada namanya yaitu Hutomah. Ya, Hutomah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah dalam surat Al-Humazah. Jadi namanya Jahannam ini banyak. Dinamakan juga dengan nari Jahannam. Ya. Jahannam punya banyak nama. Sehingga Al-Ghasyiyah ini dinamakan neraka. Salah satu nama neraka Jahannam. Al-Ghasyiyah yaitu berasal dari kata ghasyayan. Ghasyayan itu artinya meliputi. Yang mana kalau orang masuk ke dalam neraka, maka wajahnya, mukanya, kepalanya itu akan diliputi, akan dilahap oleh api neraka. Habis. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Al-Ghasyiyah bisa bermakna nama hari kiamat. Ya, nama hari kiamat. Ya. Jadi makanya Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya, apakah telah datang kepadamu tentang kejadian hari kiamat atau kejadian tentang neraka Jahannam? Ya. Dinamakan Al-Ghasyiyah atau dinamakan dengan Ghasyiyah ini hari kiamat, banyak namanya hari kiamat itu. Fa idza ja'ati tammah disebutkan dengan tammah. Dalam ayat lain Allah katakan sokhoh, sama. Semuanya sama-sama bermakna hari kiamat. Al-Ghasyiyah juga sama, bermakna hari kiamat. Kenapa? Apa yang terjadi di hari kiamat di sini? Apa pembicaraannya? Karena pada saat itu bahwasanya yang namanya hari kiamat, ya, semuanya akan diliputi. Semua makhluk pasti akan diliputi oleh hari kiamat. Tidak ada yang bisa lolos dari hari kiamat, bagaimanapun bentuk kematiannya. Ya, bagaimanapun bentuk kematiannya. Jangan kira ketika dia mati dalam keadaan hangus, terbakar atau bahkan meledak, hancur begitu saja. Ya, jangan kira dia tidak akan dibangkitkan. Tetap dia dibangkitkan dan dia pun akan merasakan yang namanya hari kiamat. Satu pun tidak ada yang lolos. Ya, maka dinamakanlah Ghasyiyah, yang meliputi. Pada saat itu apa yang terjadi? Wujuhu yawma idin khasyi'ah. Ada wajah saat itu. Ini jenis pertama. Di hari kiamat nanti ada wajah pertama. Yang Allah ceritakan di sini adalah tentang wajah wujuh. Yauma idin, pada saat itu khasyi'ah, dalam keadaan tunduk takut. Ini yang dimaksud, ulama tafsir mengatakan yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam keadaan takut. Keadaan mereka saat itu berbalik dengan keadaan ketika di dunia. Ketika di dunia, subhanallah, keadaan mereka fi ahlihi masruro, selalu dalam keadaan senang, riang gembira, hura-hura, ya, ngabisin uang ke sana kemari dan sebagainya. Ya, ini kebiasaan memang orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak yakin, tidak percaya tentang hari kiamat. Tidak ada hari berbangkit. Sehingga kita tahu sebagian, ya, bahwasanya ada yang berpemahaman dari agama lain tentang reinkarnasi. Ya. Bisa berubah menjadi binatang dan sebagainya. Ya, bagaimana biar sampai baik.
Dalam Islam tidak seperti itu. Ketika dia sudah mati, selesai. Maksudnya selesai kehidupan dia di dunia dan dia harus bertanggung jawab di akhir. Wujuhu yauma idin khasy'ah. Maka saat itu keadaannya berbalik 180 derajat. Di dunia dia hura-hura, ya. Saat itu dia mulai ketakutan. Kenapa dia takut? Kaget. Kenapa kaget? Karena dia saat di dunia dia hura-hura, saat ini dia tidak pernah yakin, dia ragu dengan hari kiamat. Ternyata dia ketemu saat ini dengan hari kiamat. Dia paham dia saat ini harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Khasyi'ah. Baru Allah katakan amilatun nasibah. Mereka orang kafir ini, amil itu artinya bekerja keras, nasibah artinya bekerja keras, kepayahan, capek. Kerja keras plus capek. Kalau kita melihat tafsir dari ayat ini, ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan gereja. Kemudian di dalamnya ada seorang pendeta, rahib namanya. Rahibnya sudah tua sekali. Sudah tua. Maka saat itu dia memanggil dalam tafsir, ya dikatakan tafsir Ibnu Katsir, dia memanggil rahib itu, wahai rahib. Maka si rahib keluar, ada apa Umar? Ada apa khalifah? Maka kemudian dia memeluk, ya dikatakan memeluk di sana dan membaca sebuah ayat dengan ayat yang ini dia amilatun nasibah. Dia bekerja keras lagi kepayahan. Kenapa? Karena di dunia yang dia lakukan, ya payah, sudah capek dan sebagainya, tapi tidak dapat apa-apa di akhirat. Kosong. Kita lihat rahib. Kenapa rahib di sini? Rahib itu kan ya istilahnya mereka sebenarnya pingin taat kepada Tuhan. Pingin taat kepada Allah, tapi dengan cara yang tidak disyariatkan. Mereka menganggap itu sebuah kebenaran. Begitu juga orang rahib itu rela sampai tidak menikah. Pendeta itu tidak menikah. Begitu juga pastor dan sebagainya. Mereka tidak menikah. Ya. Rela tidak menikah, tidak merasakan nikmatnya dunia. Ya. Begitu juga begitu juga dengan usaha-usaha yang lain. Mereka lakukan ini, itu dan sebagainya. Mereka berbuat baik. Ternyata apa? Amilatun nasibah. Itu hanya sia-sia. Yang mereka dapat hanya capek. Ada yang menafsirkan ayat ini berkenaan di hari kiamat. Yang mana nanti di akhirat, subhanallah, luar biasa. Orang kafir ini luar biasa. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan. Kemudian nanti dia harus berdiri di tengah berdiri di padang mahsyar yang satu harinya dikatakan itu sama dengan 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun. Satu harinya. Maka saat itu matahari ditinggikan cuma 1 mil dan dia keringatnya bercucuran. Setelah itu kemudian dia harus berjalan dan sebagainya, nanti akan masuk ke dalam neraka. Kalau antum perhatikan, ya, bahwasanya dalam tafsir dikatakan masuk ke neraka pun di sana disiksa, ya istilahnya secara tidak langsung melakukan hal-hal yang berat lagi payah. Nanti disuruh mikul rantai yang begitu panas dari api neraka, ya. Bahkan ada yang disuruh naik gunung dalam sebuah riwayat. Naik gunung di sana, disuruh naik ke puncak gunung. Namun ketika dia megang gunung itu, tangannya melepuh. Ini panas. Jadi di sana mereka bukan diam, justru subhanallah dibebankan, ya, diberikan sebuah siksaan yang sangat-sangat dahsyat. Ya. Begitu mengerikan saat amilatun nasibah. Ya, mereka dalam keadaan capek, lagi payah dan sebagainya. Tasla naron hamiyah. Mereka dimasukkan ke dalam api neraka, ya, yang sangat-sangat panas. Dalam riwayat dikatakan jahanam itu dipanaskan 1000 tahun
dipanaskan lagi 1000 tahun, dipanaskan lagi 1000 tahun, sampai neraka jahanam itu warnanya hitam. Bayangkan antum makanan kalau rendang semakin dipanasi semakin hitam. Ini bukan urusan rendang nanti di sana. Ini urusan di sana. Begitu sangat panasnya sehingga wajar satu tetes yang api neraka yang jatuh ke dunia akan menghabiskan semuanya. Ya, tasla naron hamiyah, begitu sangat panasnya. Baru ingat tusqa min ainin aniyah. Lihat saking panasnya ya Allah tetap berikan minum. Tapi di sini apa? Tusqa min ainin aniyah. Diberikan minum ya, dari mata air atau dari air yang mendidih, panasnya luar biasa. Dalam firman Allah Ta'ala yang lain, iyastagisu yughasu bima'in iyastagisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wasa'at murtafaqo. Ketika mereka minta pertolongan di sana adalah minta air, saking panasnya. Ya, maka apa? Diberikan minum, dituangkan minuman, tapi minuman ini adalah besi yang dipanaskan yang sudah meleleh, yang mendidih. Bi'sa syarab, itulah seburuk-buruk minuman. Ya, saat itu semuanya orang-orang kafir diberikan air ini, bahkan dalam ayat lain dikatakan ya bahwasanya saat itu diberikan air, cairan yang keluar dari tubuh ahli neraka. Entah itu nanti nanah boroknya, lukanya itu, mungkin saja dalam tafsir darahnya, mungkin saja kotoran yang keluar dari kemaluan. Saking beratnya siksaan saat itu. Dan di sana makanan dan minumnya. Ya, tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Di sana diberikan makan, tidak ada makanan kecuali dari dhari'. Dhari' ini ada dua. Yang pertama, dhari' ini diambilkan dari sifat yatadarra'. Yatadarra' itu artinya merendahkan. Apa maksudnya? Ketika orang itu dikasih makan, ya, dikasih makan, dhari' ini kan nanti berkaitan dengan makanan yang berduri. Dimasukkan makanan yang membuat sakit perutnya sehingga dia tertunduk minta sama Allah, kemudian ya Allah habiskan saya, matikan saya. Itu dinamakan tadarru'. Maka saat itu ketika dia makan dia akan tertunduk. Ini yang pertama. Yang kedua, dhari' ini adalah sebuah buah yang ada di Jazirah Arab, dikenal oleh mereka. Namun buahnya ini adalah buah berduri, tumbuhannya ini berduri. Hewan pun tidak berani mendekati tumbuhan ini, apalagi mendekat saja tidak berani, apalagi mau makan. Hewan tidak berani. Bayangkan ada manusia saat itu yang diberikan makan dari buah dhari ini. Sehingga dalam sebuah tafsir dikatakan, ingat ya, ingat, ada sebuah kaidah mengatakan nama boleh sama tapi hakikat berbeda. Ya, nama boleh sama, hakikat berbeda. Di dunia ada khamr, di surga ada khamr. Tapi di dunia memabukkan, di sana tidak. Di dunia ada wanita, yang kata Allah apa? Bidadari sini selalu dalam keadaan perawan. Umurnya sebaya. Ya kalau masuk, betul. Mudah-mudahan tidak mampir. Ya, lihat di sini apa? Illa min dhari'. Ketika saat itu diberikan makan dhari'. Ya, yaitu
makanan atau buah yang ini. Dalam ayat lain di sini kan Allah Taala tidak ada makanan kecuali dhari. Dalam ayat lain Allah mengatakan wala ta'amun illa min gislin. Tidak ada makanan kecuali gislin. Ini dia gislin tadi. Gislin itu adalah nanah, borok, darah yang tadi itu. Tidak ada makanan kecuali itu. Dalam ayat lain dikatakan yaitu syajarotus zakum, kan gitu. Pohon zakum, ta'amul asim, makanan bagi orang-orang yang berdosa. Zakum, subhanallah, apalagi zakum. Ya, zakum adalah ya sudah, bahkan dikatakan seperti kepalanya syaitan. Sehingga dori dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke dori. Kalau seandainya satu tetes saja jatuh dori ini ke dunia akan merusak kehidupan seluruh manusia di dunia. Satu tetes saja. Orang-orang kafir tidak percaya. Apalagi Abu Jahal mendengar ayat ini tidak percaya. Masa seperti itu, masa seperti itu. Tidak usah jauh-jauh. Kita tikus mati di atas plafon, susah nyari, baunya luar biasa. Kalau disuruh pas makan, pas minum sudah tidak enak. Begitu juga dhari punya sifat bau yang sangat-sangat busuk. Bayangkan saat itu tidak ada makanan kecuali hanya dhari. Sehingga Al-Imam Qurtubi menggabungkan bagaimana sih kata Allah satu sisi tidak ada makanan kecuali dhari, tidak ada makanan kecuali gislin, tidak ada makanan kecuali zakum. Ini dikatakan sebagaimana surga memiliki tingkatan, neraka pun memiliki tingkatan. Pada setiap tingkatan memiliki makanan dan minuman yang berbeda. Ada yang menafsirkan dijama, maksudnya dikumpulkan. Kalau untuk makanan pada waktu ini makanannya. Ya, kalau kita di dunia ada breakfast. Apa lagi? Dinner. Tapi di sana kan tidak ada dinner. Di sana tuh tidak ada malam. Yang intinya ada waktu. Waktu ini dia akan makan ini, waktu ini akan makan. Subhanallah. Yang akhirnya apa? La yusminu wa la yughni min ju'. Ingat. Ini kan posisinya dia lapar, mau tidak mau dia harus makan. Posisinya haus, mau tidak mau harus minum. Kenapa? Karena perjalanannya jauh nih. Ketika dia harus di bawah terik matahari yang dikatakan oleh Allah ya dalam hadis-hadisnya ya, yang jarak 1 mil kan sudah panas ini. Belum lagi berjalan, ini sangat-sangat haus. Mau tidak mau ketika diberikan minuman harus diminum. Saking panasnya api neraka, saking panasnya diberikan minuman di neraka nanti, orang-orang kafir ini belum minum, wajahnya sudah hangus karena asapnya. Apalagi kalau minum, fataqatta'a am'a'ahum. Ususnya langsung terputus-putus. Maka la yusminu. Bagaimana dia mau gemuk di sana? Orang makanannya tembus begitu. Ya, la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mampu menghilangkan rasa laparnya. Ini jamaah rahimakumullah. Ini bagaimana Allah bercerita pendek sekali. Ya, kita pun menafsirkan atau kita menjelaskan begitu sangat pendek, sangat ringkas. Tapi jamaah rahimakumullah, paling tidak kita bisa ya di dunia ini hanya bisa membayangkan seperti apa neraka itu. Maka berdoalah kepada Allah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tidak akan pernah memasukkan kita ke dalam neraka Jahannam. Allah melindungi kita dari api neraka Jahannam. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surga Firdausnya, menjadi tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian mungkin kajian singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.